Pembagian polinomial. Oke, untuk pembagian polinomial, ya, yang dipelajari itu ada 3 hal. Yang pertama, ketika pembagiannya itu dengan X min H. Jadi pembagian suku banyaknya bentuknya itu dengan X min H. Misalkan X min 3, X min 4. Kemudian kalau yang kedua itu pembagiannya dengan AX min B. Dan satu lagi dengan AX kuadrat plus BX plus C. Pembaginya. Nah, 3 hal inilah yang nantinya akan kita pelajari lebih jauh ya. Nah, yang pertama untuk pembagian sendiri, misalkan kita mulai dari awal ya konsepnya ya. Misalkan saya punya 16 bagi 3 ya. 16 bagi 3 kan cara berhitungnya kalau dengan menggunakan susunan ke bawah, 16 bagi 3 itu sama dengan 5. Kemudian setelah itu dikalikan 5 kali 3, 15, baru dikurang. Hasilnya sama dengan 1. Nah, di pembagian tersusun ke bawah ini sudah kalian pelajari dengan cara SD, di mana 1 itu disebut apa? Ada yang tahu 1 disebut apa? Sisa gitu, Bu. Tapi aku dulu belajarnya namanya remainder. Oh gitu ya, beda-beda ya. Tapi intinya sama ya. 1 itu disebutnya sisa. Kalau hasilnya 5 disebutnya hasil bagi. Sedangkan 3 ini disebut apa nih 3? 3 disebut juga adalah pembagi. Dan 16 disebut juga yang dibagi. Jadi untuk mendapatkan nilai 16 itu sama aja dengan hasil bagi kali pembagi. Atau 3 kali 5 tambah 1. 3 kali 5, 15. Tambah 1, 16. Kan seperti itu ya untuk cara mendapatkannya. Nah, kalau misalkan 16 itu kan tadi yang disebut adalah yang dibagi. Jadi secara umum kita bisa menuliskan yang dibagi sama dengan 3-nya adalah pembagi dikalikan dengan hasil bagi, kemudian dijumlahkan dengan sisa, seperti itu. Nah, ini nih yang penting nih. Nah, ini akan kita gunakan terus-menerus untuk pembagian bentuk X min H, AX min B, dan AX kuadrat plus BX plus C. Seperti itu ya. Konsepnya sama. Yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Nah, kemudian kalau yang pertama dulu kita akan jabarkan untuk pembagian suku banyak dengan X min H. Ya, yang pertama nih yang X min H. Ini saya singkat ya, PX dibagi dengan X min H. Nah, rumusnya apa sih untuk pembagian PX dibagi X min H? Yaitu PX sama dengan, kan pembaginya X min H, ya, yang dibagi PX, pembaginya X min H. X min H kali hasil bagi. Hasil bagi itu kita simbolkan sebagai HX, ya, lambangnya HX. Dan sisa simbolnya itu adalah SX, ya. Jadi ini rumusnya. Jadi satu konsep yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Cuma nanti akan beda-beda nih setiap rumusnya. Jadi kalau misalkan X min H, dia simbolnya HX, sisa SX. Kemudian pembaginya X min H. Nanti untuk AX min B jadinya AX min B. Gitu ya, satu persatu dulu ya. Untuk yang pertama ini dulu nih. Untuk pembagian suku banyak PX dibagi dengan X min H. Oke, sekarang kita langsung ke contoh terlebih dahulu ya. Nanti nyatetnya direkam kan ini? Saya lanjut ya. Untuk contohnya itu misalkan langsung aja yang ada di buku itu ya. Contoh 24. Contoh 24. Misalkan PX-nya sama dengan PX sama dengan X pangkat 3 tambah 2X min 3 dibagi dengan QX. Ya, QX-nya adalah X min 1. Maka tentukan
hasil bagi. Jadi untuk pembagian ini kita akan mencari nilai hasil bagi sama sisa. Itu aja. Hasil bagi HX-nya berapa, sisanya SX berapa. Ini yang ditanyakan. Yang diketahui suku banyaknya PX, X pangkat 3 plus 2X min 3, dibagi dengan QX, X min 1. Nah, ada beberapa cara untuk mengerjakan pembagian. Yang pertama, kalian bisa menggunakan cara dengan menyusun ke bawah ya, pembagian biasa nih yang 16 bagi 3 seperti ini bisa. Atau kalian juga bisa menggunakan metode Horner atau sintetik yang kemarin sudah kita pelajari juga. Nah, kemudian yang kalau di buku itu menggunakan kesamaan identitas ya. Jadi ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Itu juga bisa. Sekarang kita gunakan dulu misalkan yang ada cara yang ada di buku ya. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, kita tuliskan dulu nih. Apa sih rumusnya? PX yang dibagi sama dengan pembaginya X min H dikalikan dengan hasil bagi ditambah dengan sisanya. Ya. PX-nya itu adalah X pangkat 3 tambah 2X min 3. Boleh tulis sini, X pangkat 3 tambah 2X min 3. Sama dengan X min H, yaitu pembaginya. Pembaginya siapa? QX, X min 1. Gitu ya. Terus HX-nya siapa? Nah, HX-nya sama SX-nya kan belum tahu berapa ya. Nah, caranya kalau kalian menggunakan kesamaan identitas, lihat di sini baik-baik. PX-nya itu adalah pangkat 3. Pembaginya pangkat 1. Berarti caranya agar kita mendapatkan hasil bagi, derajatnya itu pangkatnya kita kurangkan. 3 kurang 1 sama dengan 2. Berarti nanti hasil baginya adalah perpangkatan pangkat 2. Bisa dipahami nggak? Jadi, misalkan nih ya di lembar baru, misalkan ada X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min 3X kuadrat plus X tambah 5 misalkan. Dibagi dengan X kuadrat tambah 1 misalkan ya. Nah, ini caranya kan pangkat tertinggi pangkat 4. Pangkat pembaginya pangkat 2. Kalau misalkan hasil baginya berarti sama aja dengan mengurangkan pangkat paling tinggi di yang dibagi dengan pangkat tertinggi di pembagi. Jadi 4 kurang 2, X kuadrat. Maka hasil baginya nanti harus X kuadrat. Bisa dipahami nggak maksudnya? Kalau di sini berarti HX-nya berapa nih? Ini 3, ini 1. Berarti HX-nya berapa? Berapa kil? Hasil baginya kil. X kuadrat bukan, Bu? Iya, X kuadrat. Nah, cara memisalkannya itu, koefisiennya kan kita nggak tahu berapa ya. Jadi koefisien itu kita misalkan pakai ABC aja. AX kuadrat plus BX plus C. Jadi berurutan. X pangkat 2, X pangkat 1, baru konstanta. Kalau nanti di sini pangkat 3, misalkan ini pangkat 4, ini pangkat 1, berarti kan di sini pangkat 3 nih. Berarti AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D. Gitu. Jadi berurutan A, B, C, D, E, semua huruf kamu pakai aja. Gitu ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Lanjut, berarti sisanya itu ini di sini kamu boleh misalkan di sini SX nggak apa-apa. Mau pakai huruf yang lain juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ini boleh dimisalkan apapun sisanya ya. Nah, di sini kita misalkan contohnya adalah K, misalkan. Berarti setelah itu kita harus menyamakan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Gimana caranya? Di ruas kiri ada pangkat 3, di ruas kanan harus ada pangkat 3 juga gitu loh maksudnya. Ya, berarti kan ini kamu kalikan aja, kali pelangi nih. Coba bisa bantu saya nggak untuk mengalikan X min 1 kali AX kuadrat plus BX plus C? Mungkin ada yang mau coba hasil kalinya? Teguh? Boleh Teguh? Hasil kalinya berapa Teguh? X min 1 kalikan AX kuadrat. Kali pelangi kan nih.
A sama dengan AX pangkat 3 tambah tanda kurung Tanda kurung B min A. kamu langsung ya? Ya langsung Bu. Oke, B min A. A tutup kurung X kuadrat Oke. plus XC Plus XC kuadrat. Kemudian X kali C jadi CX. CX. Kemudian selanjutnya min 1 kali AX kuadrat. Min AX kuadrat. Min AX kuadrat. Berikutnya, oke, min BX. Kemudian berikutnya, min, terus tambah K. iya, sama. Ini pakai kali pelangi juga yang tadi Teguh jawab kok. Ya. Kalau kita pisah-pisah pangkatnya ya, kita kumpulkan pangkatnya yang pangkat 3 dengan yang pangkat 3, yang pangkat 2 dengan pangkat 2, pangkat 1 dengan pangkat 1, dan seterusnya. Berarti kan di sini didapat nilainya AX pangkat 3, BX kuadrat dengan min AX kuadrat, jadinya X plus, kuadrat B min A. iya, plus B min A kali X kuadrat. Kemudian CX dengan min BX, jadinya Jadi C min B kali C min B kali X. Yang belum, min C tambah K, gitu. Udah nih, udah tersusun dengan rapi, dengan sistematis, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0. Walaupun tidak tertulis pangkat 0-nya nggak apa-apa ya. Nah, di ruas kiri ada X pangkat 3 tambah 2X min 3. Sekarang tinggal kita samakan deh ruas kiri sama dengan ruas kanan karena sudah muncul nih pangkat 3, pangkat 1-nya sudah ada, kalau pangkat 2-nya nggak ada, berarti berapa koefisiennya? Ini pangkat 2 nggak ada nih di sini, tapi di sini ada pangkat 2. Nanti disamakannya gimana jadinya? 0. Iya, jadi 0. Di sini kan 1 ya, ini nggak tertulis koefisiennya, berarti dianggap 1, artinya 1 itu sama dengan A. Ya, 1 sama dengan A. 2 sama dengan B. Bukan yang ini, bukan B min A, tapi yang C min B. Ya, karena 2X dengan C min BX, gitu. Berarti 2 sama dengan C min B. Kemudian di sini min 3 ya, koefisien konstanta, berarti min 3 dengan min C tambah K. Min 3 sama dengan min C tambah K. Terus untuk B min A-nya gimana? Berarti kalau B min A karena di sini 0 ya, ini kan 0X kuadrat. Artinya berarti 0X kuadrat ini dengan B min A kali X pangkat 2. Bisa dipahami? Jadi didapat di sini nilainya 0 sama dengan B min A. Seperti itu. Nah, baru di sini deh kalian jabarkan satu-satu persamaannya. Persamaan pertama dapat nilai A sama dengan 1. Nih dari sini 1 sama dengan A. Persamaan kedua 0 sama dengan B min A, atau boleh ditulis B min A sama dengan 0, sama aja ya. Tadi di persamaan 1 dapat A-nya sama dengan 1. Berarti kalau saya ganti B min 1 sama dengan 0, B-nya sama dengan 1, boleh kan ya? Jadi dapat nilainya B-nya sama dengan 1. Berikutnya, untuk dapat C, kita gunakan nih persamaan ketiga, C min B sama dengan 2. Berarti karena B-nya udah tahu 1, C min 1 sama dengan 2, maka C-nya sama dengan 3. Nah, yang dibutuhkan apa? Hasil bagi sama sisa. Tadi sisa kita misalkan sebagai K. Di sini boleh cari juga nih, min C tambah K sama dengan min 3. C-nya 3. Berarti kalau min C, min 3. Seperti itu. Tambah K sama dengan min 3, berarti K-nya sama dengan, kita pindah ruas ke kanan, jadi min 3 tambah 3 sama dengan 0. K-nya 0 ya. Nah, tinggal kita lihat di sini. Tadi hasil bagi itu HX ya. HX adalah hasil bagi. Berarti HX sama dengan
Kita misalkan AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti AX kuadrat tambah BX tambah C. Sedangkan A-nya 1, B-nya 1, kemudian C-nya 3. Berarti dapat nilainya X kuadrat tambah X tambah 3. Itu hasil baginya. Sisanya SX. SX tadi sama dengan K nih. Sama dengan K. Berarti K-nya adalah 0, berarti sisanya 0. Seperti itu. Jadi jawaban untuk hasil bagi HX yaitu X kuadrat plus X tambah 3, sisanya sama dengan 0. Sampai sini ada pertanyaan? Cek tes. Tetap nggak keluar suaranya ya? Kalau pakai headset ya? Oke, Fitra Karyo sudah paham ya? Sambil tes, cek keluar nggak suaranya? Keluar. Ya, itu pakai ini ya, pakai audio sound luar ya, eksternal. Ya udahlah. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita menggunakan cara tersusun ke bawah ya. Ini kan tadi kita pakai cara kesamaan identitas nih. Sekarang kita pakai cara susun ke bawah dengan soal yang sama juga ya. Soal yang sama. Apakah jawabannya akan sama? Jawabannya harus sama ya, walaupun pakai cara apapun harus sama. Ini pembagian bersusun. Soalnya adalah X pangkat 3, PX sama dengan X pangkat 3 tambah 2X min 3, kemudian QX-nya sama dengan X min 1. Nah, kita susun ke bawah. X pangkat 3 tambah 2X min 3 dibagi dengan X min 1. Kalau misalkan caranya itu sama aja, kalian membagi dengan bagi biasa. Kalau misalnya udah dapat hasilnya, kemudian dikali, baru dikurang. Gitu ya prosedurnya ya. Tinggal bagi kali kurang. Nah, cara untuk pembagiannya, kalau X pangkat 3 plus 2X min 3 dibagi X min 1, kan di sini pangkat 3, yang ada di dalam yang dibaginya itu harus lebih besar ya. Kalau di sininya, misalnya di sini pangkat 2, terus di sini pangkat 3, nah itu nggak bisa dibagi kan? Ya nggak? Karena dia kalau misalkan 3 dibagi 5 kan jadinya 0, ya. Gitu. Nggak bisa dibagi kan maksudnya? Paham nggak maksudnya? Jadi di sini harus kalau untuk pembagian bersusun, dia pangkat di sini harus lebih besar. Ya, pangkat 3, di sini pangkat 1. Jadi jawabannya pangkat 2. Dari mana? Dari sifat eksponensial. Kalau misalkan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, kan jadinya pengurangan. Ya, A pangkat M dibagi A pangkat N jadinya A pangkat M min N. Berarti di sini X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 1 jadinya X kuadrat. Seperti itu. Baru setelah kamu bagi, kamu kalikan X kuadrat kali X. Berapa X kuadrat kali X? X pangkat 3. X pangkat 3. X kuadrat kali min 1. Min X kuadrat. Nah, boleh. Di sini kan pangkat 1, ini pangkat 2-nya kan nggak ada ya. Biar lebih bagus, ini saya tulis agak jauhan ya. Plus 2X
plus 2x min 3. Nah, di sini ada min x kuadrat nih. Ya, di sini kan 0 ya. Karena nggak ada x kuadratnya. Ini biar kalian bisa ngelihat tersusun ke bawahnya. Kemudian dikurang. Nah, ketika dikurang, ini kan habis ya. X pangkat 3 kurang X pangkat 3, 0. Kemudian 0 dikurang min X kuadrat, berapa? X kuadrat, Bu. X kuadrat. 2X turun ke bawah, min 3 turun ke bawah. Berikutnya kita bagi lagi dengan X min 1. Lihat pangkat paling tingginya. Pangkat 2 dengan pangkat 1. Berarti pangkat 1. Pangkat 1 plus X. Kalikan lagi X kali X, X kuadrat. X kali min 1, min X. Berikutnya dikurang. Ini 0, 2 dikurangin min 1 jadi 3X. Dikurang 3. Ditambah 3 bukan, Bu? Soalnya tambah ya? Soalnya tambah apa kurang? Tambah? Jadinya min 3 min 0 ya? Oh Iya, min 3 min 0. Nah, berikutnya 3X min 3 dibagi dengan X min 1 berapa nilainya? 3. 3 plus 3 ya. Plus 3. Jadi, kalau kalian kalikan 3 kali X, 3X, 3 kali min 1, min 3. Di sini hasilnya sisanya adalah 0. Ya, sama kan hasilnya yang tadi. Ini hasil bagi, yaitu HX. Yang ini adalah sisa, yaitu SX. Gitu. Ya, jadi boleh pakai cara apapun yang menurut kalian mudah. Ini pakai cara bersusun ke bawah. Kalau yang ini pakai kesamaan identitas. Kemudian berikutnya, kita pakai cara Horner namanya ya. Karena yang menemukan adalah Horner. Kalau Horner itu, kalau kemarin sama aja dengan namanya itu sintetik, sama aja. Kalau misalkan Horner, kamu cukup tinggal koefisiennya aja. Tapi harus pakai rumus juga sih dia, bentar ya. Ini saya buat whiteboard baru dulu. Ini dengan metode Horner. Tadi PX sama dengan X pangkat 3. Terus berapa lagi? Plus 2X min 3. QX-nya sama dengan X min 1. Nah, untuk cara Horner, X pangkat 3, X kuadratnya kan nggak ada ya, 0 ya. Nah, ini harus tetap ditulis 0 nantinya. Jadi, koefisiennya dulu 1, kemudian 0, baru berikutnya 2, baru berikutnya min 3. Kemudian, X min 1 itu kita sama dengan kan 0. X min 1 sama dengan 0. Jadi pembaginya dibuat sama dengan 0. Langkahnya seperti itu ya. Atau kalau misalkan di buku kalian itu X min 1 itu dipakainya lawannya sih. Tapi saya lebih suka X min 1-nya dibuat 0, sama aja. Nanti hasilnya menjadi X-nya kan sama dengan 1. Nah, di sini tulis nih 1 gitu. Jadi, pertama caranya ini turunkan satunya. Kemudian diapakan lagi setelah ini? 1 kali 1 ya. 1 kali 1, 1, 0 tambah 1, 1, kemudian kalikan dengan 1, 1, 2 tambah 1, 3, 3 kali 1, 3, min 3 tambah 3, 0. Inilah sisa. Atau SX. Gitu. Kemudian hasil baginya gimana? Hasil baginya tuh yang ini nih. 1, 1, 3. Nah, cara ngebentuknya, dari mulai sisa, kita mulai menulis dari belakang ya. Pertama konstanta, 3, tandanya plus, kemudian berikutnya pangkat 1. Pangkat 1 ini koefisiennya 1, berarti 1 kali X, atau X aja. Kemudian berikutnya koefisiennya 1, pangkat 2, jadi plus X kuadrat. Inilah HX-nya. Gitu. Ya, nanti kalau ada lagi pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Jadi bacanya itu dari belakang. Jadi pertama konstanta, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 dan berikutnya. Itu cara menjawab untuk hasil baginya ya. Bisa dipahami? Jadi ini adalah hasil bagi, ini adalah sisa. Jadi pembagian ini nanti yang ditanyakan
cukup 2 pertanyaan itu, hasil bagi sama sisa. Cuman dari hasil bagi sama sisanya itu bisa dimodifikasi. Misalkan nanti jumlah hasil bagi dan sisanya jadi berapa, hasil bagi dikalikan sisanya jadi berapa, atau nanti hasil baginya misalkan AX kuadrat plus BX plus C, tentukan A tambah B tambah C, kayak gitu-gitu ya. Tapi intinya tetap sama, kalian mencari hasil bagi dan sisa. Mudah ya? Untuk yang bentuk X min H ya. Saya bisa lanjut ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau tidak ada, ini waktunya tinggal 15 menit lagi ya, 9.30 ya. Semoga kita bisa membahas sampai selesai. Yang berikutnya adalah pembagian dengan bentuk AX min B. Ya, kalau misalkan pembagian AX min B, pembagian suku banyak PX dengan AX min B. Kalau misalkan di sini koefisien AX-nya, tadi kan koefisien X-nya 1. Kalau seandainya koefisiennya bukan 1, misalkan dibaginya dengan 2X min 1, 2X plus 1. Nah, ini koefisiennya ada 2, 3, dan seterusnya. Nanti hasil baginya harus dibagi dengan koefisiennya. Jadi, dituliskannya seperti ini. AX min B kalikan HX dibagi dengan koefisien si A-nya ini nih. Ya, ditambah sisanya. Sisanya itu misalkan di sini 2X min 3. Berarti sama aja kalian mencari 3/2 gitu. Jadinya di sini B per A. Ya. Ini untuk rumus pembagian PX dengan AX min B. Sama nih, ini yang dibagi, kemudian ini pembagi, ini hasil bagi, dan ini sisa. Pokoknya urutannya sama. Contoh. Misalkan 2PX-nya adalah 2X kuadrat plus 5X min 1 dibagi dengan 2X min 3. Berarti kita gunakan cara Horner aja ya, karena nantinya akan lebih banyak cara Horner. 2X min 3-nya ini kita buat sama dengan 0. Ya, ingat langkah pertama buat 2X min 3 sama dengan 0, sehingga didapat nilai X-nya sama dengan berapa, Nashwa? Nashwa Alivia? Iya, Bu. X-nya berapa ini? 3/2. 3/2, oke ya. Nah, kemudian koefisiennya kita tuliskan 2, 5, min 1. Baru kemudian X-nya sama dengan 3/2 ditulis di sini, 3/2. Kemudian sama caranya, turunkan 2, kalikan dengan 3/2, 3/2 kali 2, dapat nilainya sama dengan 3. 5 tambah 3, 8. 8 kali 3/2, 12. Min 1 tambah 12, 11. Nah, ini adalah PB per A, atau P dalam hal ini B per A-nya siapa? B-nya 3, A-nya 2. Jadi 3/2. Ya, P 3/2. Atau disebut juga sisanya. Gitu. Ya. Atau sisanya. Atau SX. Sama aja. Nah, tapi untuk hasil bagi, kalau kalian jawab, kan tadi kita caranya itu kalau yang pertama, kalau dengan koefisiennya 1, hasil bagi HX-nya itu sama dengan berurutan ya. 8, kemudian plus 2X, seperti ini. Nah, ini salah kalau kalian jawabnya seperti ini. Karena pembaginya 2X min 3. Jangan lupa, di sini hasil baginya ini hasil bagi, harus dibagi dengan koefisien dari pembaginya. AX-nya yang dibagi, berarti HX per A ya, nanti jadinya HX per A. A-nya berapa? A-nya 2, berarti 2X plus 8 bagi 2, sama dengan 2X bagi 2, X, 8 bagi 2, plus 4. Inilah hasil baginya, seperti itu. Cara menghitungnya ya, kalau ada penjumlahan dengan penyebut pecahan, berarti kedua-duanya harus sama-sama dibagi 2X bagi 2, 8 dibagi 2, jadi dapat X plus 4. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Kalau koefisien bukan 1 harus dibagi. Itu hasil baginya. Boleh tadi ada yang mau bertanya? Ibu maaf, itu tadi yang 11-nya diapain? Sampai 3/2 sisa.
Oh, ini min 1 tambah 12 kan dapat hasil akhir. Jadi sisa itu letaknya paling ujung di corner. Jadi hasil paling akhir itu adalah sisa dianggapnya. Nah, sisa untuk AX min B itu sama aja dengan P3/2. Gitu. Jadi maksudnya di sini kan ada rumusnya nih, plus PB per A. B sama A-nya tuh apa sih? B-nya itu yang pembagi ini nih, AX min B. Jadi B-nya di sini, A-nya di sini. Jadi kalau misalkan nanti ada soal yang ditanya misalkan P2, berarti maksudnya itu adalah sisanya gitu loh. Misalkan di sini X min 2, terus ini P2, berarti P2 itu adalah sisanya. Gitu, itu sama aja. Bisa dipahami nggak maksudnya? Misalkan di sini X plus 4, berarti kan P min 4 ya. Nah, P min 4 itu sama aja kalian mencari sisa. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Jadi ini bisa disebut P3/2 atau sisa ya. Kemudian cara berikutnya, siapa yang mau tanya? Bu. Ya, Faiz. Lydia. Ya. Yang Faiz, Bu. Yang bagian terakhir saya kurang ngerti tadi yang nyari K-nya, Bu. Cari H-nya hasil yang bagi. Di PB per A. Iya. Oh, yang PB per A atau hasil bagi? Kalau yang PB per A. Kalau PB per A itu adalah disebut sebagai sisa dalam pembagian dengan AX min B. Kalau yang tadi kan sisanya itu adalah SX ya. Sama aja ini, kamu mau sebut sisanya sebagai SX juga sama. Jadi kalau misalkan di sininya 2X min 4, ya, misalkan di sini ada 2X min 4 nih. Ini misalkan 2X min 4. Berarti PB per A-nya berapa? Kamu buat 0 aja, 2X min 4 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan, atau nggak apa-apa, 2X min 4. Jadinya 2X sama dengan 4, X-nya sama dengan 2. Berarti di sini P2 gitu loh. Jadi di sini disebut juga P2. P2 itu disebut sebagai sisa, atau SX juga boleh, nggak apa-apa. Jadi yang paling terakhir buat dapetin ini disebutnya juga sisa. Mau sisa, mau SX, mau P dengan pembaginya, itu juga sama hasilnya. Bisa dipahami nggak? Maksudnya? Is? Pak Is? Pak Is paham penjelasannya? Jauh ya suaranya ya, Is? Kedengeran nggak Is suaranya, Is? Bu, saya nge-lag, tapi saya ngerti kok, paham. Ya, jadi ini cuma apa ya? Lambang penyebut, bukan penyebut sih, kayak lambang gitulah. Jadi kalau misalkan nanti di sini ada misalkan X min 4, kan jadi X-nya sama dengan 4, berarti P4-nya itu adalah sisa gitu. Kayak gitu juga bisa, ya. Nah, berikutnya ya, tinggal 5 menit. Pembagian dengan AX kuadrat. Pembagian PX dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kalau misalkan untuk pembagian dengan PX dengan X kuadrat plus BX plus C, cara mencarinya adalah PX sama dengan pembaginya, yaitu AX kuadrat plus BX plus C, baru kemudian hasil baginya di sini adalah hasil bagi yang kedua. Jadi hasil bagi yang kedua ya, H2X dibagi dengan koefisiennya nih nanti. Misalkan di sini koefisiennya 1, berarti 1. Di sini 2, berarti dibagi 2 gitu. Kalau 1 kan berarti nggak perlu dibagi ya. Tapi kalau selain 1, 2, 3, dan seterusnya itu harus dibagi dengan koefisiennya. Kemudian plus sisa yang kedua dikalikan dengan X min H1. Ini nanti si pembagi pertama kalian nanti deh. Pembagi pertama kalian gitu loh. Ntar dulu, plus S1. Ya, ini rumusnya dulu, panjang ya. Daripada kalian ngapalin rumus, mending kalian ngapalin cara deh, saran saya. Nah, misalkan di sini ada contohnya itu X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 2X min 1 dibagi dengan X kuadrat min X min 2. Caranya pertama, kan kita harus membuat
pembaginya itu sama dengan 0 ya. Kenapa di sini saya menggunakan ini harus dibuat sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena kalau kalian pakai lawannya, kan kalau di buku kan pakai lawannya tuh 2x min 3 lawannya adalah 3/2 kan berarti kan. Nah, itu nanti kalian akan bingung caranya. Karena di sini tuh di perpangkatan 2 lawannya kan sulit gitu loh cara mencarinya. Nah, mending kalian faktorkan. X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Jadi dibuat pemfaktorannya. X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, hasilnya dapat X min 2 dengan X plus 1 sama dengan 0. Ya. Jadi di sini dapat nilainya X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Nah, ini jadi di sini kalian boleh misalkan X-nya yang sama dengan 2 itu dianggap X1 boleh. Atau yang ini X1 boleh. Jadi bebas mau mana duluan. Ya. Jadi di sini saya anggap X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan min 1. Caranya sama, pakai Horner, X pangkat 4 berarti koefisiennya adalah 1, 0, min 3, 2, min 1. Itu koefisiennya. Kemudian kita bagi dengan yang pertama dulu nih, 2. Baru di sini kita turunkan 1 kali 2, 2, 0 tambah 2, 2, kali 2, 4, ini min 3 tambah 4, 1, kali 2, 2, 2 tambah 2, 4, 4 kali 2, 8, min 1 tambah 8, 7. Nah, ini yang disebut sebagai sisa pertama. Ya, sisa pertama setelah kalian membagi dengan X1 sama dengan 2. Nanti kalau kalian membaginya dengan min 1, berarti itu sisa pertamanya si X sama dengan min 1. Jadi boleh mana duluan terserah, gitu intinya ya. Kemudian berikutnya karena 2 sudah, kita bagi dengan min 1. 1 kali min 1, min 1. 2 kurangin 1, 1 kali min 1, min 1, 0, 0, 4. Nah, di sini jangan dikaliin lagi, 4 kali min 1, min 4. Nggak boleh. Karena ini kan udah sisa, jadi nggak dianggap gitu loh. Jadi yang paling terakhir ini udah stop, jangan dikaliin 4 kali min 1, min 4, nggak boleh ya. Nah, yang terakhir disebut sebagai S2, sisa kedua, gitu. Nanti H2-nya mana? H2-nya tuh ini nih. Ini H2. H2X-nya. Yang ini sisa kedua, ini sisa pertama. Kita susun sekarang ya. Untuk yang sisa dulu. Sisa itu kan sama dengan di sini adalah S2 kali X min H1 tambah S1. Sisa kedua adalah 4. Ya, di sini 4. Nah, ini X min H1 berarti ini nih H1-nya yaitu 2. Jadi pembagi paling pertama ya. Pembagi paling pertama kan 2 nih. Nah, berarti di sini X min 2. Bisa dipahami? Nanti kalau kalian bagi di sini dengan min 1, berarti di sini X plus 1. Ya, sesuaikan dengan yang kalian bagi pertama kali. Kemudian ditambah dengan S1. S1-nya adalah 7. Seperti itu. Hasilnya jadinya 4X min 8 tambah 7 sama dengan 4X min 1. Ini sisanya. Kalau hasil baginya karena di sini pembaginya koefisiennya pangkat 1 ya. Pangkat 1. Koefisiennya 1. Berarti kan nggak perlu dibagi dengan A ya. Langsung aja nih. Hasil baginya sama dengan berurutan. Berarti 0 konstanta, ini pangkat 1, ini pangkat 2. Berarti X kuadrat tambah X. Seperti itu. Itu hasil baginya. Udah selesai. Jadi pertama caranya, langkahnya untuk yang AX kuadrat plus BX plus C, pertama faktorkan. Kedua, kalian pilih pembaginya. Pembagi 1, kemudian pembagi yang kedua. Setelah itu baru sisanya tentukan. Ya, sisanya dengan pertama 4 dikalikan dengan pembagi pertama. Ya, saya lebih suka nggak ngapalin rumus, jadi 4 saya kalikan dengan X min 2 nih. Jadi kalau misalnya di sini min 2, berarti X plus 2, kayak gitu. 4 dikalikan dengan X min 2, kemudian ditambahkan dengan sisanya, sisa yang pertama. Seperti itu.
Ya. Bisa dipahami kan ini untuk pembagian yang ini agak panjang caranya, prosedurnya, langkah-langkahnya. Sama kalau misalkan nanti kalian lebih nyaman pakai pembagian bersusun, hasilnya harus sama nih. X kuadrat plus X sama 4X min 1. Ini waktunya udah habis. Mau kita coba nggak pembagian bersusun? Atau kalian mau coba sendiri di rumah pembagian bersusunnya? Biar kalian bisa punya waktu istirahat. Ya, jadi pembagian bersusun itu kalian juga harus sama hasil baginya X kuadrat plus X, kemudian sisanya 4X min 1. Nah, ada pertanyaan gini, ini kan harus difaktorkan. Kalau nanti seandainya pembaginya nggak bisa difaktorkan gimana? Gimana caranya kalau pembagi nggak bisa difaktorkan? Mungkin ada yang udah tahu kalau misalkan pembaginya nggak bisa difaktorkan? Boleh berpendapat? Oke, itu pertanyaannya saya simpan untuk next pertemuan ya. Untuk pembagi yang tidak bisa difaktorkan, nanti kita bahas untuk berikutnya next week ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ini saya save ini deh, PDF, biar nanti kalian bisa. Atau kalian udah nyimpen nggak sih? Kalau misalkan di Zoom itu udah nyimpen belum coretannya? Akil. Kan ada 7 slide nih. Ya, Bu. Ini udah tersimpan belum nih 7 slide-nya nanti? Biar teman-temannya bisa lihat lagi, bisa cek lagi, bisa pelajarin ulang. Udah di-record, Bu. Oh gitu. Ya udah berarti nggak perlu saya kirim ke Safira ya. Oke, kalau gitu saya cukupkan untuk hari ini. Nanti untuk latihan soalnya, saya kasih tahu ke Safira kalau misalnya udah dibuka, intinya kalian mencari hasil bagi dan sisa. Ingat ya, cari hasil bagi dan sisa. Caranya ada, boleh bersusun, boleh pakai kesamaan identitas, boleh pakai Horner, bebas terserah kalian. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.